Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam menutup seri Ayo Semangat Indonesia 75 tahun Merdeka, kita akan menutup dengan episode yang berjudul The Highest Destination, tujuan yang tertinggi. Kalau kita berbicara apa tujuan tertinggi kita atau tempat kita yang tertinggi, maka orang berkata, Pak Markus, jawabannya adalah sorga. Oke, nggak salah jawaban itu. Tapi pertanyaan berikutnya, apa itu sorga? Nah, lalu kita mulai membayangkan, kan sorga itu adalah tempat yang indah, yang sempurna, lalu kemudian tidak ada penyakit, tidak ada kesengsaraan, tidak ada penderitaan, tidak ada tangis dan air mata bahkan. Satu kali saya tanya seorang anak muda, saya bilang begini, kalau kamu mau mati, kamu pengen kemana? Ya ke sorga dong, Kak. Oke, good. Menurut kamu sorga itu seperti apa? Lalu dia berkata, sorga itu indah, tidak ada penyakit, dan seterusnya. Lalu saya tanya begini, bila kamu ke sorga, lalu semua yang kamu nikmati, yang kamu inginkan itu ada, tetapi Yesus Kristusnya tidak ada, gimana? Dan dia bilang begini, so what? Ya nggak apa-apa dong, yang penting gue udah ke sorga. Waduh, berarti dia nggak get it, dia nggak nangkep apa sebenarnya esensi daripada kehidupan rohani kita. Kenapa kita diselamatkan? Betul kita semua mau pengen ke sorga. Pertanyaannya, apakah kita pengen ke sorga sebagai tempat semata-mata karena kenikmatan, kenyamanan, atau karena persekutuan dengan pribadi yang ada di sorga itu? Ini persoalannya. Memilih sorga, tetapi tidak menginginkan Kristus dan persekutuan dengan Allah Tritunggal yang kudus. Kenyamanan tidak ada gunanya bila Kristus tidak ada. Nah, apakah iman kita itu iman yang berdasarkan atau bertujuan mencari kenyamanan atau mencari persekutuan dengan Kristus secara pribadi? Kita akan melihat di dalam doa Paulus dari Efesus 3 ayat 14-19, Paulus berdoa dan ini melibatkan persekutuan dengan Bapa, dengan Kristus, dan dengan Roh Kudus. Dan di sini tempat tujuan yang tertinggi nanti kalau kita lihat adalah Kristus itu sendiri. Dan kita lihat dari ayat 16, saya lihat penggalan-penggalan dari ayat 16 sampai dengan ayat 20, kita melihat ini sepertinya membawa kita naik satu langkah demi satu langkah, satu anak tangga ke satu anak tangga, sampai mencapai puncaknya. Dimulai dari ayat 16, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya, jadi oleh Roh Kudus. Lalu berakar serta berdasar di dalam kasih, ayat 17. Dapat memahami kasih Allah, ayat 18. Mengenal kasih itu. Nah, karena ini partikel itu mengacu kepada ayat sebelumnya, yaitu partikel itu adalah Kristus itu. Jadi mengenal kasih Kristus atau kasih Mesias, ayat 19. Dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah, ayat 19. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita, ayat 20. Jadi di sini tujuannya adalah mengetahui dan mengenal, mengalami kasih Kristus yang tertinggi yang diperlihatkannya kepada kita orang berdosa. Dan itulah identitas kita. Dan ternyata bahwa kasih Kristus itu sumber sekaligus tujuan, destinasi kita. Jadi apa sebenarnya the highest destination kita? Kristus, kasih Kristus. Dikatakan di ayat 17, sehingga oleh imanmu, Kristus diam di hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Kata berdiam, dalam bahasa aslinya itu tinggal menetap. Jadi kalau dalam kata tinggal di dalam bahasa Yunani itu ada dua. Satu sementara, temporer, satu lagi yang permanen. Dan ini dipakai kata yang permanen. Jadi oleh imanmu, kepercayaanmu kepada Kristus permanen berdiam di dalam kita, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, di sini kata berakar dan berdasar adalah berakar dan dibangun di atas kasih. Jadi di sini kasih itu adalah kasih Allah yang dinyatakan di dalam Kristus dan dicurahkan kepada hati setiap orang percaya, kepada sahabat Lexio Divina sekalian yang mendengar tayangan ini, pengajaran ini, dan dicurahkan oleh Roh Kudus. Jadi Allah Tritunggal di sini terlibat.
kasih daripada sumbernya daripada Bapa, lalu kemudian dinyatakan sepenuhnya, kepenuhan itu di dalam Kristus, dan dicurahkan kepada setiap orang yang percaya oleh Roh Kudus. Dan kasih itu kemudian didemonstrasikan kepada orang lain, kepada sesama kita, lewat tubuh ini, lewat hidup kita ini. Sekarang dan nanti. Jadi nggak tunggu sampai nanti di sorga baru kita melakukan, bukan. The highest destination sudah sejak hari ini kita percaya kepada Kristus, itu sudah kita miliki. Kita sudah mendapatkannya. Jadi sumber dan tujuan sekaligus ada hanya di dalam Kristus. Dan kita bisa mulai sejak sekarang. Ayat 18, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, betapa panjangnya, betapa tingginya, dan betapa dalamnya kasih Kristus. Ini 4 dimensi. Banyak ahli tafsir kitab berdebat. Apa maksudnya dimensi ini? Bagaimana kita menggambarkan misteri ini? Ini misteri, tetapi sekaligus kita disuruh mendoakan supaya kita kenal. Nah, di dalam Alkitab, kalau kita menafsir, ada satu prinsip mengatakan Scripture interprets Scripture. Ayat menafsirkan ayat. Jangan kita pakai yang lain. Mari kita lihat, apakah ada analogi daripada dalam, lebar, panjang, dan tinggi ini di dalam ayat yang lain. Dan ternyata kita menemukan analogi yang terbaik dari dimensi kasih ini adalah di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam percakapan antara Zofar, perkataan Zofar, orang Naamah kepada Ayub, di dalam Ayub 11, ayatnya yang ke-7 sampai 9. Saya bacakan. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Hakikat Allah berarti hikmat Allah. Misteri daripada kepenuhan hikmat Allah. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa, tingginya seperti langit, apa yang dapat kamu lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kamu ketahui? Panjangnya daripada bumi ukurannya, dan lebih luas daripada samudra. Ada tinggi, ada lebar, ada dalam, ada luas. Jadi kasih Kristus itu adalah misteri yang melampaui kemampuan manusia, batas-batas pemikiran kita, tetapi justru kita disuruh berdoa supaya kita memahami. Nah, di dalam istilah ilmu pengetahuan disebut sebagai oksimoron. Sesuatu yang tidak mungkin, ini paradoks artinya. Dan di Alkitab begitu banyak paradoks-paradoks seperti ini. Artinya, ini bukan pekerjaan satu malam. Ini adalah pekerjaan seumur hidup kita. Dari sekarang sampai kepada kekekalan. Dan tidak mungkin kita bisa memahami misteri dari dimensi tujuan Allah ini tanpa mengenal yang paling utama, yaitu kasih Kristus itu sendiri. Jadi, mengalami kasih Kristus berarti kita mengalami kepenuhan Allah, hadirat Allah, kuasanya. Dan sewaktu kita mengalami kepenuhan ini, kita akan penuh. Dibuat penuh oleh Kristus itu sendiri. Jadi lihat kaitannya. Kita mengalami kepenuhan Allah, kasih-Nya, hadirat-Nya, kuasanya. Pada waktu kita mengalami itu, Kristus membuat kita penuh mencapai tujuan Allah itu sendiri. Setiap hari kita mengizinkan kepenuhan Allah itu, kita alami hadiratnya, kuasanya, supaya kemudian Kristus itu yang membuat kita penuh, itu yang membuat kita itu bersemangat setiap hari. Di segala cuaca. Saya punya moto dulu, tetap semangat di segala cuaca, baik darat, laut, dan udara. Kenapa? Sederhana. Bukan karena kita. Kalau karena kasih manusia, nggak mungkin. Kita naik turun. Tetapi kalau kita sadar bahwa itu semua dikerjakan karena saya menerima kepenuhan Allah di dalam Kristus, yang adalah kepenuhan Allah itu sendiri. Jadi bagaimana sederhananya? To know Christ is to know His love. Kita perlu mengenal Dia terus-menerus. Yaitu apa? Merenungkan keajaiban kasih-Nya yang membuat kita menghasilkan pujian. Saya alami itu pada waktu kita mengalami keadaan tekanan atau kita mau berdosa. Kita mau berpikir melakukan yang jahat, yang bertentangan dengan Allah.
saya mulai berpikir mengenai keajaiban kasih. Dan setelah itu, tiba-tiba keluar pujian. Aku bersyukur kepada Tuhan. Sungguh Engkau ajaib. Siapa aku ini yang bisa mengenal Engkau? Siapa aku ini yang bisa dipakai untuk memberitakan dan dipercayakan firman? Dan hal yang sama dengan kita semua sahabat Lex Hidup ini. Doa, renungan firman, pujian, penyembahan yang dilakukan setiap hari. Itu adalah cara kita untuk mengenal kasih Kristus. Mari ambil keputusan. Bangun pagi-pagi. Kita fokus dan kita dedikasikan diri kita. Mendengar firman. Merenungkan. Memuji. Menyembah Dia. Karena pengenalan akan Kristus dan kasih-Nya ini akan menghasilkan cara hidup yang mencerminkan karakter Kristus itu sendiri. Kasih Kristus bukan hanya menyediakan kepada kita pertumbuhan, tetapi juga menyediakan kepada kita stabilitas kehidupan yang menghasilkan confidence, keyakinan penuh, dan trust, kepercayaan kepada Allah. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa sukar seperti ini ada kabar baik. Bahwa kalau kita mengenal kasih Kristus ini dan penuh setiap hari kita alami. Oh, keadaan mungkin kelihatannya nggak berubah. Tetapi dimulai dari kita yang berubah, maka perspektif kita akan berubah. Maka kita akan mengatakan, karena kasih Kristus ini tidak pernah gagal. Engkau mungkin berkata, susah untuk mengampuni. Kasih Kristus mampu melakukannya. Susah untuk saya bertahan dalam keadaan sulit, dalam penderitaan. Kasih Kristus mampu melakukannya kepada kita. Mari, saya ajak para sahabat Lex Divina, renungkan kasih Kristus pada akhir pekan ini. Renungkan betapa Dia begitu mencintai engkau. Dan Dia ingin engkau bersama-sama dengan Dia. Sampai kepada kesudahan. Bapa di surga, terima kasih untuk satu tujuan tertinggi kami, bukan sekedar tempat yang nyaman, tetapi Engkau adalah tujuan kami yang tertinggi. Tempat kami adalah Kristus, kasih-Mu, dan juga semua keberadaan-Mu. Dan terima kasih bahwa Engkau begitu baik Bapa, memberikan Kristus kepada kami yang tinggal karena kepercayaan kami kepada kerja kuasa Allah oleh firman-Mu. Dan terima kasih Roh Kudus yang memenuhi dan membuat kami mampu setiap hari. Tolong kami lewat doa, renungan, pujian, penyembahan yang kami putuskan setiap hari mencari Engkau. Maka kami akan penuh dan kami akan terus bersemangat berbakti kepada Engkau dan kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.